Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya nama Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar firman ini. Di dalam nama Yesus kami sama-sama bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami sama-sama berubah. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Maren Susitorus ya. Kembali hadir di hadapan saudara lewat channel saya ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa. Terima kasih buat saudara semua yang sudah mendukung channel ini selama ini, yang sudah memberikan komentar-komentar yang positif, sudah menekan tombol lonceng, yang sudah menekan tombol subscribe ya, sudah menekan tombol like. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung dengan saya hari ini ya, selamat berjumpa ya. Salam kenal dari saya Maren Susitorus. Saya seorang pengajar Kristen ya. Saya bersama dengan saya kita sama-sama bertumbuh mengenal firman Tuhan ya, secara sederhana. Baik, hari ini saya tertarik membahas satu topik firman Tuhan, suratan dari Rasul Paulus ya, mengenai menjadi ciptaan baru ya. Dikatakan di sini dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi lewat firman Tuhan ini kita diajari bahwasanya barang siapa yang ada di dalam Kristus, barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, ya, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Karya penciptaan yang baru, karya Roh Kudus mengubah perilaku, mengubah sikap, mengubah cara pandang, dimulai dari sana. Jadi ketika seseorang mulai percaya, ketika seorang mulai sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka sejak itu merupakan awal atau start untuk boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang harus diproses. Ya, tidak peduli berapa usia. Ya, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Karena kita adalah ciptaan yang baru, mari kita menyiapkan hati kita. Mari kita membuka hati kita untuk kita boleh diproses atau dibaharui, diubahkan ya, cara berpikir kita, cara pandang kita tentang dunia ini, cara pandang kita tentang sorga dan neraka, cara pandang kita tentang firman Tuhan harus berubah, harus bertumbuh, harus lebih dalam, tidak berpuas diri dengan apa yang kita ketahui. Haleluya. Nah, Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saya ulangi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, ada tanggung jawab untuk berubah, ada tanggung jawab untuk membaharui pikiran, ada tanggung jawab diberikan kepada kita supaya kita mengintrospeksi perilaku kita, mengintrospeksi cara pandang kita selama ini. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Yesus,
Kita diberi tanggung jawab untuk kita siap untuk diubah, untuk kita boleh bertumbuh, untuk kita boleh berubah. Ya. Dan menurut ayat ini, hal-hal yang harus kita ubahkan adalah yang pertama, kita harus berubah. Cara berpikir kita harus berubah. Cara berpikir kita, cara pikir manusia lama yang ada dalam dosa harus berubah. Ya. Pikiran kita harus dibaharui. Kita harus konsumsi firman Tuhan. Kita harus konsumsi kebenaran firman. Kita harus baharui pikiran kita sesuai dengan firman, kebenaran demi kebenaran. Ya, memang kadang-kadang pemikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Cara pandang kita dengan cara pandang firman Tuhan itu beda. Banyak berbeda, ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagi saya dan saudara yang ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita diberi tanggung jawab untuk berubah. Kita diberi tanggung jawab untuk bertumbuh. Kita diberi tanggung jawab untuk hidup dalam firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Yang kedua dikatakan harus bisa berbuat baik. Ya, dikatakan tadi bahwasanya berubah, baharui. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik. Jadi setelah kita mengubah pikiran kita, cara berpikir kita harus bisa berbuat baik. Sebagai ciptaan baru kita harus berbuat baik. Kita harus mengasihi. Mengasihi itu adalah berbuat baik. Ya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengerti kehendak Allah. Kita harus tahu, ya, seperti apa yang saya pernah sampaikan di renungan saya sebelum-sebelumnya. Ya. Kita harus mengerti ketika kita ditempatkan di satu perusahaan. Kita harus coba mengerti. Kita harus bisa mengerti untuk apa kita ada di sana. Ketika kita mau bekerja di satu tempat, kita harus tahu kehendak Tuhan kita di sana itu untuk apa. Ketika kita sedang melayani mungkin di satu organisasi gereja, kita harus tahu apa kehendak Tuhan kita di situ. Ya. Ya, memang kita melayani sesuai dengan talenta kita. Tetapi kita harus tahu, kita harus belajar menggali lebih dalam, berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, selidiki firman Tuhan. Untuk apa kita ada di sana? Ya, ada banyak firman Tuhan yang mendukungnya. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dan lain-lain sebagainya. Di mana kita juga harus menjadi saksi, ya. Di mana kita adalah Kristus kecil. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini yang bisa saya sampaikan hari ini adalah menjadi ciptaan baru. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Yang baru adalah cara pikir kita harus dibaharui. Ya, perilaku kita harus dibaharui. Harus baru semuanya. Dulunya kita suka dosa, sekarang kita mulai dibaharui, pelan-pelan menolak dosa. Pelan-pelan meninggalkan dosa sampai kita bersih seutuhnya. Lambat laun. Kalau dulu kita tidak pernah berbuat baik, sangat sulit untuk mengasihi, mengampuni. Hari ini, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka kita harus bisa mengampuni. Haleluya. Shalom. Saya Marian Sustorus undur diri. Ya. Mari ikuti terus channel saya. Jangan lupa dukung, tekan tombol like, subscribe, komen yang baik, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, memberkati setiap orang yang melihat video ini.
di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin.